Shalom, semangat pagi. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu Bacalah dan Temukanlah. Membaca adalah salah satu hobi yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, kita akan memiliki banyak pengetahuan. Kita bisa membaca melalui buku-buku maupun melalui internet yang banyak menyediakan sumber bacaan yang sangat bermanfaat bagi kita. Banyak pengetahuan dan hal-hal baru yang kita dapatkan ketika kita rajin membaca. Namun, membaca adalah aktivitas yang saat ini banyak tidak disukai oleh anak-anak, terutama karena banyaknya gadget atau alat elektronik yang mengalihkan perhatian mereka dari membaca. Hal ini pun berpengaruh pada minat anak dalam membaca kitab suci. Padahal sebagai seorang yang beragama atau percaya kepada Tuhan, seorang Kristen perlu mengetahui kisah atau teks dalam kitab suci yang menolongnya mengalami pertumbuhan iman. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Alkitab adalah napas Allah, artinya pesan tertulis yang memberi jawaban kepada kita atas pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, diri kita sendiri, dan kehidupan Kristen. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, membantu kita mengetahui cara hidup dalam kehidupan Kristen, dan memberi kita tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi orang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Ketekunan dalam membaca Alkitablah yang membuat seseorang mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40, diceritakan tentang seseorang yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan, bahkan dalam perjalanan pun dia membaca firman Tuhan. Orang tersebut adalah Sida-Sida atau pejabat yang mengurusi tentang keuangan dari Ethiopia. Mari kita akan saksikan kisahnya. Filipus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dia seringkali memberitakan Injil kepada orang-orang. Pada suatu ketika, malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengar perkataan malaikat itu, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa membantahnya. Di tempat yang Tuhan perintahkan kepada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Ethiopia yang adalah seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Orang itu baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Sambil duduk di atas keretanya, orang itu membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Kudus menyuruh Filipus untuk mendekati kereta yang ditumpangi oleh Sida-Sida itu. Filipus segera mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-Sida itu menjawab bahwa dia tidak mengerti karena tidak ada yang membimbingnya. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus. Sambil melanjutkan perjalanan, Sida-Sida dari Ethiopia itu mendengarkan penjelasan Filipus dengan seksama. Mereka tiba di suatu tempat yang ada air, lalu Sida-Sida itu meminta Filipus untuk membaptisnya.
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan keretanya, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Orang Etiopia itu kembali ke negerinya dan menginjili bangsanya. Anak-anak, melalui kisah sida-sida dari Etiopia tadi, kita dapat mengambil beberapa teladan. Di antaranya, hatinya rindu untuk mencari Tuhan. Terbukti dengan dia rela menempuh perjalanan yang jauh demi mencari penjelasan tentang apa yang ia baca. Padahal jarak antara Afrika ke Yerusalem sebetulnya sangat jauh. Yang kedua, dia tekun membaca firman Tuhan. Hal ini menarik karena meskipun ia seorang pejabat besar, ia menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Yang ketiga, dia mempunyai kerendahan hati. Ia tidak malu mengakui jika ia tidak mengerti dan tidak malu diajar oleh orang lain. Sebab firman Tuhan kadang-kadang memang membutuhkan penjelasan yang dalam dan luas dari mereka yang mempelajarinya secara khusus. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan? Kalau belum, mulai saat ini kita mau semakin giat dalam membaca dan mempelajari Alkitab, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan membaca firman Tuhan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nantikan video-video pembelajaran yang lainnya tentang materi pendidikan agama Kristen tetap di channel ini. Sampai jumpa lagi anak-anakku semua. Tuhan memberkati. Shalom.